bisa bersila. Tapi setelah kita di sini kita berceramah kayak yang selama sini yang berkaitan dengan Islam, dikhawatirkan anak tahu kita terpapar. Sebaiknya sebelum masuk ke rumah, sebelum berceramah dengan anak istri dan keluarga, banyak kita tetap mencuci tangan kita dengan sabun apapun, mau sabun mandi, sabun cuci, yang jelas kita bisa menggunakan sabun-sabun tersebut untuk tangan. Dan di sini sudah disediakan, ya, sudah disediakan. Setiap teman mandi ada sabun tangan, sebelum pulang cucilah tangan. Itu sebagai upaya kita menghindari agar kita semuanya tidak terpapar virus corona atau COVID-19. Nah, memang COVID-19 ini tidak seperti penyakit cacar. Kalau orang yang terpapar, infeksi harus kelihatan. Kita tidak tahu, terus terang kita tidak tahu di luar ini siapa yang positif, siapa yang negatif. Tapi kita berupaya. Kalau kebetulan si A terpapar virus corona atau COVID-19 dengan virus kuat, dia sehat-sehat saja. Tapi si A nanti menyentuh si B, si B menyentuh si C, si C menyentuh si Z, si Z yang lemah, si Z yang menjadi korban. Sebab itu jangan sampai dulu kita berada psikologi, tapi jaga diri, jaga keluarga, jaga sahabat, jaga teman, dan jaga semua teman yang ada di sini. Yang terakhir, saya ingatkan kepada adik kami, ketika aku sambil menyampaikan wasiat, mari dengan kondisi serius, jangan bercerita, dengarkanlah apa yang disampaikan dan bisa kita manfaatkan sebagai pedoman kehidupan kita dalam agama dan kehidupan sehari-hari di masyarakat, keluarga, dan masing-masing. Dan Allah saya mohon ampun kalau seandainya akan sampaikan ini adalah dosa, dan saya mohon maaf kepada sekalian. Saya akhiri dengan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi yang telah menyampaikan kajiannya kedua banyak dan bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja yang keempat, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Al-Ustaz Adi Al-Kasaduki. Beliau adalah pemenang MTV Internasional di Roy. Pada Ustaz saya persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Terima kasih kepada Ustaz telah menentukan Al-Quran tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja acara yang kelima, ceramah agama Al-Ustaz Haji Umar Yusuf sekaligus doa. Pada Ustaz saya persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Ketua BKM Pak Asnar,
yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah malam ini dipertemukannya di masjid yang kita cintai ini untuk merayakan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada beliau. Mudah-mudahan kelak kita semua nantinya mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara umum orang menjadikan literatur dan landasan kajian dalam perayaan Isra Mi'raj adalah firman Allah surah Bani Israil ayat 1. Tadi qari'ah kita yang membacakan ayat ini, di mana Allah berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jarang sekali di Al-Quran ada ayat yang Allah mengawalinya dengan kata subhan. Maha suci Allah. Menurut penjelasan beberapa ulama tafsir, yang pertama, kalau Allah menyatakan satu peristiwa dengan kalimat subhana di awalnya, menunjukkan yang bisa melakukan perbuatan itu semata-mata hanya Allah. Tidak ada selain Allah yang bisa melakukan. Setahu kita hanya 2 ayat di Quran. Yang pertama ini tadi yang sudah kita bacakan. Yang kedua di surah Yasin. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menjadikan setiap sesuatu itu berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Yang bisa melakukan selisih antara siang dan malam hanya Allah. Ada langit, ada bumi. Allah ciptakan, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang mancung, ada yang pesek, ada cowok, ada cewek, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang tepos, ada yang toge. Allah ciptakan masing-masing. Dan itu yang bisa melakukan hanya Allah. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini murni betul-betul maunya Allah. Kalau maunya Muhammad, tak mungkin Rasul berangkat tengah malam, belum subuh dah sampai. Karena Isra Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu normal 18 hari perjalanan. Mi'raj naik lagi ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menembus Sidratul Muntaha, Mustawa, Ars, sampai melihat surga dan neraka. 3 alam dilalui, alam nasut, alam malakut, alam lahut. Tapi bisa ditebus berangkat tengah malam, belum subuh sudah sampai di rumah. Tidak ada yang bisa melakukan kecuali Allah Subhanahu. Kalau kita menggunakan kata-kata, ada yang menggunakan Allah mempertaruhkan kemahasuciannya. Saya tak mau gunakan kata itu, karena mempertaruhkannya lebih dekat dengan kata judi. Jadi Allah menjamin peristiwa Isra Mi'raj itu benar dengan kemahasuciannya. Itu maka kita kalau nampak sesuatu yang menakjubkan, takjub, kita disuruh mengucap Subhanallah. Tiga waktu perapat sampai sana subuh, nampak lampu mantul di Danau Toba. Subhanallah. Gigi kita ke puncak di daerah Brastagi sana, nampak pemandangan indah turun ke bawah. Subhanallah. Di TV ada artis cantik. Subhanallah. Ini malam ustadznya pulang nampak ganteng. Subhanallah. Misalnya.
air laut bersih sendiri. Pergi ke pajak, jumpa orang tadi, subhanallah, takjub, keliling ya subhanallah. Pokoknya kalau yang takjub, subhanallah. Nampak yang diharamkan, astagfirullah. Lewat sungai ada orang mati, astagfirullah. Para orang bawa bola lagi, yang penting astagfirullah. Astagfirullah kalau tak astagfirullah. Pandangan pertama untukmu, kedua ketiga atas. Apalagi Ustaz, dapat nikmat, alhamdulillahirabbil alamin. Datang yang tak diharapkan, la haula wala quwwata illa billah. Ada hujan, berteduh. Ada es, nggak mau minum, pilek juga. La haula wala quwwata illa billah. Udah bersolek tiap hari, pingin tampil cantik tiap hari, lakinya kawin lagi. Pokoknya kalau datang yang tak diharapkan, la haula. Udah 3 hari berondok-rondok, nggak mau keluar rumah, nonton TV aja di dalam rumah. Sekali keluar makan jemuran, jumpa pula tukang angsuran. La haula. Pokoknya kalau yang datang yang tak diharapkan, la haula wala quwwata illa billah. Dapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah mengawali peristiwa Isra Mi'raj dengan kata suara. Terus Allah ceritakan dalam ayatnya asra, yang telah menjalankan. Jadi Muhammad bukan berjalan, tapi diperjalankan. Kalau kata-katanya diperjalankan, berarti yang aktif Allah. Muhammad pasti. Saya tadi berangkat dari Binjai pada maghrib. Selesai sholat maghrib berangkat. Saya perkirakan mungkin paling lambat jam 12 saya sampai di rumah. Saya buka baju, saya gantungkan baju ini. Tahu-tahu saya nggak tahu keluar semut dari kantong baju saya. Dikumpulkannya semut-semut kumpullah semut-semut biji. Mut, kata si semut yang panggil kawannya kan mut. Aku tadi baru dari Denai. Aku ngisi acara di Masjid Ar-Rahman, Jalan Gotong Royong. Aku berangkat pada maghrib, jam 12 aku sampai di rumah. Satu semut pun gak ada yang percaya. Kenapa? Karena jalannya semut begitu lambat. Tapi ketika semut itu bilang, aku bukan berjalan sendiri, tapi aku numpang di kantong baju Ustaz Irfan Yusuf. Dia berangkat dari habis maghrib, jam 12 sampai di rumah. Satu semut pun gak akan mungkin membantah. Kenapa? Yang dipandang kemampuan saya berjalan, bukan kemampuan semutnya. Melihat Isra Mi'raj, jangan lihat kemampuan Nabi Muhammad, tapi lihatlah kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Makanya meyakini Isra Mi'raj harus pakai ini. Gimana? Tak bisa begini. Kalau pakai akal, rasanya nggak mungkin. Tapi kalau pakai iman, apa yang nggak mungkin? Secara hukum akal, ada ayah, ada emak, lahir anak. Tapi Nabi Adam nggak punya ayah, nggak punya emak, lahir Adam. Oh itu kan manusia pertama, Ustaz. Yaudah. Ada ayah, ada emak, lahir anak. Nabi Isa. Emaknya ada, ayahnya ada. Secara logika akal, nggak mungkin. Bicara hukum biologi, nggak masuk akal. Menurut hukum biologi, bertemunya sperma dengan sel induk telur kaum wanita, terjadi pembuahan, terjadilah kehamilan, maka orang bisa punya anak. Tapi Nabi Isa cuma punya emak, nggak punya ayah, lahir. Menurut akal, nggak mungkin. Menurut iman, nggak ada yang mungkin. Maka lahirlah Isa. Isa cuma punya emak, nggak punya ayah. Maria melahirkan Isa tanpa suami. Makanya sekarang banyak anak gadis nggak mau kalah sama Maria.
Ada kejadian di Langkat, masih bongkar terata, lahir anaknya. Yang bongkar terata itu kan dia cepat kali cucunya lahir, apa dia mencoba berhubungan nanti kan ini. Gak urusan itu, urusanmu terata, jangan mau urus anakku kata dia. Gak tahu mau ini bibit kumpul, kata maknya pula gitu. Bagi Allah, ada yang tak mungkin. Bi'abdihi, hambanya, menunjukkan Nabi Muhammad diakui sebagai hamba. Kita ini ngaku-ngaku hamba, tapi Allah belum tentu mengakui kita sebagai hamba. Laila sebahagian malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram di Mekah ke masjidil aqsa di Palestina. Berarti Isra itu minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid, bukan minal bait ilal bait, dari rumah ke rumah, bukan minal jabal ilal jabal, dari gunung ke gunung, tapi minal masjid ilal masjid. Maka pesan moral Isra Mi'raj, makmurkan masjid. Kalau kau ngaku umat Muhammad, makmurkan masjid. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah sampai di daerah Kuba. Yang pertama dibangun bukan rumah dinas, bukan gedung Baitul Mal, tapi yang pertama dibangun masjid, Masjid Kuba. Nabi pesan, "Hei orang Islam, markas besar kalian masjid." Cuma cara makmurkan masjid Pak Ustaz? Bangun fisiknya. Saya nggak nada-nada sampai di depan dari subhanallah, megah kali masjid. Warna hijaunya, aduh, cas sekali dengan warna putihnya. Hati saya, ya Allah, kok cantik kali. Lah saya baru lihat masjid di perkebunan, kok gak aku tengok dulu lah masjid di dulu, waktu mimpi di sana. Kalau bisa aku contoh ke dalam hati saya. Warna hijaunya sama kain pembatas kan seragam. Cantik. Udah selesai lah satu tugas masyarakat di sini, makmurkan masjid, bangun fisik. Kalau tantangan pasti ada aja itu, namanya ngerehat masjid, bangun masjid pasti ada aja. Saya dulu juga di kampung gitu, waktu musyawarah tentang pembangunan masjid, macam-macam pendapat, besar kali itu Ustaz, duitnya dari mana? Allah Maha Kaya. Yang kaya Allah Ustaz, tapi banyak angsuran. Rumah kita aja siap, masa rumah Allah nggak siap? Saya bilang, ya siap-siap, mau berapa lama? Berapa lama pun nggak ada masalah. Saya bilang 10 tahun lah manusia, 10 tahun pun nggak apa-apa. Setelah tinggal kita nggak ngerasain, uang tinggal yang ngerasain nanti anak cucu. Uang nggak ngerasakan nggak apa-apa. Tinggalkan warisan ke anak-anak. Anak kita nanti bangga berkata, masjid itu dibangun dulu zaman ayahku. Akhirnya jalan. Orang macam-macam. Ada yang nyumbang pasir, ada yang datang ngirim batu bata. Rupanya kalau rumah Allah ini ada aja. Ada yang ngirim keramik, ada yang ngirim semen. Ada satu orang ibu-ibu, maaf Ustaz, aku nggak bisa bantu apa-apa. Lakiku udah 3 bulan gak kerja. Kenapa Pak? Tapi kenapa kerja? Kerja di mana? Pabrik kecap. Kok bisa dipecat? Jadi kecap 3 musim. Ustaz tahu lah, untuk kerja cuma jualan bakwan, atau isi, risol, pisang goreng, sampai di mana? Gak ada masalah. Nanti orang gotong royong kirim risol bakwannya dulu. Saya nggak bisa bantu makanan, bantu tenaga, gotong royong kan? Kalau bantu tenaga pun nggak bisa Ustaz, kasih saran, tapi yang sehat, jangan cuma kritik, tapi nggak bisa benar. Kalau itu pun nggak bisa Ustaz, paling tidak dia muncul, dengan kebanyakan muncul. Kadang-kadang batu enggak, lancip kali muncul. Ada orang model kayak gitu Pak. Kalau aku gerakin muncul kayak gitu, nyumbang enggak, bantu enggak, nyalakan. Apa yang model keramik yang kayak gitu? Seknya pun masa cuma 0,30. Itu nggak model lagi kayak gitu. Warnanya kurang pas, catnya pun kayak gitu norak. Gua ada bantu apa? Aku belum lagi ada cari masalah. Siapa yang membangun rumahku di bumi? Aku bangunkan istana yang itu.
Kalau ada orang bangun masjid di depan mata dia tidak mau meletakkan hartanya di situ, dia telah menyia-nyiakan peluang untuk mendapatkan istana yang menjadi surga. Ustaz, kalau udah siap masjid dibangun, Pak Ustaz, selanjutnya apa lagi? Masuk. Cuman orang Islam itu model macam-macam. Ada yang mau bantu masjid, tapi nggak mau masuk masjid. Ada. Itu kayak mana modelnya Ustaz? Dia mau nyumbang, tapi nggak mau masuk ke masjid. Itu ibarat orang beli tiket pesawat, tapi nggak ikut terbang. Sama. Ada juga model orang hidup nggak mau ke masjid, tapi tinggal sibuk minta sholat di masjid. Ini jijinya dari mobilnya. Ke masjid nggak pernah, tinggal sibuk kan istrinya. Pak Najir nanti itu nyolatannya di masjid ya Pak. Terakhir ini Pak, tak ngomong Pak. Wah nanti mau bilang iya, laki kau nggak pernah ke masjid. Mau dibilang enggak bukan masjid. Baik nantinya pun gak ikhlas, ya udah. Boleh lah, ya udah, gak masalah. Boleh apa enggak, gak masalah, ya udah. Pak masjid, masukkan dalam kerendah, bawa ke masjid, sampai masjid mereka terkejut, tutup Pak, orang itu gak ada. Dan saya perlu ingatkan Pak, maaf, nyolatkan jenazah sama nyolatkan jenazah di rumah sama di masjid sama saja. Gak ada kelebihan sholat jenazah di masjid kecuali lebih lama. Beda sama sholat fardu. Memang seutama-utama sholat fardu terutama bagi laki-laki di masjid. Kalau sholat jenazah, udah kuburan tunjuk, ada rumah tengah sana, sini masjid. Kalau di rumahnya lapang, udah sholatkan aja di rumah, langsung ke kuburan. Kecuali mau ke kuburan melewati masjid, belok, sholatkan, lanjut. Ini kadang kuburan tunjuk, rumah tengah, sini masjid, berapa jalan? Masjid, bawa ke masjid, potong, dan siap balik lagi melewati rumah. Udah tinggal rawat lagi macet. Belum lagi nanti udah sampai masjid begaduh, lupa mana kepala. Seringkali ya dulu. Pak Bilalnya nanya, ini mana kepala tadi nih? Apa Pak? Kepala yang mana nih? Kurasa ini tadi Pak, kurasa kepala otak. Kenapa rupanya Pak? Jangan kurasa. Kalau salah sama tanggung jawab. Ini laki-laki, imam berdiri dengan kepala. Kalau salah sama tanggung jawab. Ya aku nggak tahu Pak. Nggak tahu jangan ikut belakang. Ya tanya yang masukkan Pak. Siapa yang masukkan? Kami Pak. Mana kepala? Ya, urusannya ngangkat Pak. Mana urusan kami lagi? Siapa tadi yang ngangkat? Kami Pak. Mana kepala? Nah, dikasih tahu Pak. Angkat aja tadi. Gila nanti semua. Ini laki-laki, imam berdiri mesti dekat kepala. Kalau salah sama tanggung jawab. Udah, repotnya diintip aja Pak. Intip macam mana? Daripada salah kita semua. Terakhir diintip juga sama Pak Bilal. Mayatnya negor, mata layar. Ini kadang-kadang soal jenazah, saya tengok pun masih banyak orang bergaduh-gaduh ketika kejadian orang meninggal. Satu lagi yang sering kejadian, udah dimandikan, udah selesai, tahu-tahu pakai apa, barulah selesai kan disisakan wajah, barulah dipanggil keluarga, ayo mandi Tiara, suaminya, anak-anaknya mana, biasanya gitu. Ayo sini, mari, ayo keluarganya, Wak Legiman, mana Wak Legiman, nih istrinya Wak, baca Wak Legiman. Wak Legiman dengan gayanya, ya sampai di sinilah pertemuan kita. Masa lalu sama tak akan pernah berubah. Aku bertekad tidak akan kawin lagi sebelum 40 hari nanti. Kayak dia tahu aku cuma 40 hari. Mau diciumnya. Marah orang, enggak, mayat yang dimunculkan nanti batal. Seringkali orang bergaduh. Ini kan istri kuat, kau kasih tahu pun satu denai ketahuan begini kau. Masalahnya itu udah diwujudkan. Ini terakhir Wak, batal. Ada dalilnya Wak.
posisi imamnya. Kalau laki kepala sebelah kanan, imam berdiri dekat kepala. Kalau sebelah kiri, tetap dekat kepala. Cuma nggak lazim. Jadi Bapak Ibu mau kanan kiri sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting posisi berdiri imamnya. Yang salah dalam jenazah kalau mayatnya diberdirikan, itu salah. Ada pula bilang imam mayatnya tadi. Gantian angkat takbir terakhir, mayatnya hidup, bilangnya tinggal gantian. Kadang hidup tak pernah ke masjid, tapi tinggal sibuk kita masuk sholat. Ada juga orang nggak pernah ke masjid, sekali pergi tetapi singgah ke masjid, numpang masjid. La ilaha illallah. Udah hidup nggak pernah ke masjid, sekali ke masjid tinggalkan najis, kita kurang ajar. Ayo masuk ke dalam. Masuk ke dalam ini Ustaz, pertama dirikan sholat berjamaah. Cuma kan laki-laki Ustaz, maksudnya kalau kami kan perempuan lebih bagus sholat di rumah Ustaz. Aisyah contoh lagi. Tapi bukan berarti perempuan haram gak boleh ke masjid. Kalau suaminya itu niat dia untuk menghidupkan syiar di masjid, apalagi berangkat sama suaminya untuk anak-anaknya biar cinta kepada masjid, dan kedatangannya ke masjid tidak mendatangkan fitnah. Tapi kalau kami mau sholat di rumah aja Ustaz, untuk perempuan silakan. Tapi ibu tetap wajib ikut makmumkan masjid. Loh, tapi sholatnya di rumah Ustaz. Iya, caranya ibu akan mendorong supaya suami mau ke masjid. Cuma kasih tahu suami ini pun bahasa dipilih. Kadang-kadang maksud betul, cara nyampaikan salah itu duduknya bergantung. Karena nanti gayanya halus, tapi lucu. Masjid ada dua, untuk kanan, atau enggak, apa tuh tinggal nunggu, kalau nggak Senin kami lakinya pun nangis, maksud apa, tentang bulan 600 orang apa nggak punya malu, nggak mau malu nama rupanya. Tetangganya kali ke masjid, abang di rumah aja. Siapa tetangga ke masjid? Itu Lembang punya kali ke masjid. Ya udah kok kawin sama Lembang. Maksud betul, cara nyampaikan salah pun ujung-ujungnya bukan itu. Dakwah itu maka disuruh bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Caranya baik dan bijaksana. Masjid kenapa Pak? Kapan lagi ngasih contoh sama anak? Kita udah makin tua, musibah udah di mana-mana, wabah ini kayak gini udah. Gak tahu kita kapan mati Pak. Ini anak-anak coba perlu dikasih contoh. Abang ke masjid kenapa Pak? Kalau aku memang abang ke masjid pakai kuku, pakai sarung, aduh sejuk kali rasa di sini. Jadi kan aku abang umur 21 tahun dulu. Pulang nanti abang dari masjid goreng kalau mau bisa pokok, mau bisa nggak bisa goreng kan. Sarung terserah abang mau sampai dulu. Bocah mangga, baca meni, lagi itu pun semangat. Ini enggak, kok tanah. Jangannya itu pingsan. Dakwah itu memang harusnya lembut dosa. Ada kalanya lembut, ada kalanya memang harus keras. Makanya beberapa waktu yang lalu diprotes orang Habib Rizik. Yang protes pun orang Islam pula. Di medsos habis itu dibully Habib Rizik gara-gara bilangkan ada seorang artis lonte. Ada gaduh artis di medsos. Di ceramah ada Habib Rizik bilangkan perempuan itu lonte. Sebetulnya nggak salah juga Habib Rizik. Kenapa? Karena perempuan itu di media sosial udah berapa kali mengaku pernah berhubungan dengan laki-laki, berhubungan badan. Dibilang lonte, mana ada yang protes? Apa itu lama ucapannya kasar kayak gitu? Bilangkan lonte, mau PSK kenapa? Mau bilangkan pelacur kenapa? Ini lonte, masa gak ada kata-kata lain ulama? Lain dakwah kasar. Rupanya pegangan Habib Rizik pandangan Imam Ahmad. Imam Ahmad bilang untuk menggelar profesi seseorang yang buruk, berilah bergelar sama dia yang terburuk supaya dia malu dengan profesi. Masalah lonte, memang lonte.
Nah, kalau bapak ibu yang dirahmati Allah, ada saatnya keras, ada saatnya lembut. Cuman dakwah ini juga kadang-kadang harus memilih kata bahasa yang bagus. Macam di biji, pernah ada Ustaz ceramah, mungkin terlalu kasar, pulang bocor kan. Ustaz itu bilang dalam ceramahnya, perokok tidak akan masuk surga. Perokok pun akan mendeli ke mata. Diulanginya sekali lagi, perokok tidak akan masuk surga. Lagi merokok pun pelan-pelan tarik ke belakang. Diulanginya sekali lagi, memang dipancingnya orang, perokok tidak akan masuk surga. Ada yang di situ, maksa jangan asal bicara. Dalilnya apa? Dalil ada dua kata beliau. Nakli Quran, hadis, akli persesuaian akal. Saya akan tunjukkan bahwasannya merokok itu memang haram sesuai dalil akli persesuaian dengan akal. Bagaimana caranya Ustaz? Dalilnya itu apa rupanya? Nanti di akhirat tidak waktu di neraka. Kalau Anda mau merokok, Anda harus masuk dulu ke neraka. Di surga nggak ada api, yang ada api di neraka. Jadi perokok nanti kalau mau merokok masuk ke neraka dulu ngambil apinya. Ada Ustaznya terlalu kasar. Aku cuma ceritakan, ini bukan aku, itu Ustaz lain. Bukan cuma ceritakan Anda. Pulang bocor banget. Jadi bapak-bapak saudara-saudara sekalian, ya harusnya ya mungkin lebih lembut lah. Macam ada juga Ustaz ceramah dilangkah. Gitu juga. Ada beberapa syarat orang wajib sholat. Pertama Islam, kedua balik, ketiga berangkat. Kalau nggak Islam, kalau sholat kalau anak-anak yang belum balik, nggak sholat nggak bisa. Yang nggak berangkat, nggak sholat nggak apa-apa. Jadi yang wajib sholat, yang waras, yang gila nggak wajib sholat. Merasa waras, sholat. Merasa gila, silakan tinggalkan sholat. Jadi kalau ada orang sholat, itulah orang-orang yang merasa waras. Kalau ada suami tidur sama istri yang nggak sholat, suami itu tidur sama orang gila. Kalau ada istri tidur sama suami yang nggak sholat, istrinya tidur sama orang gila. Kalau suami istri baru nggak sholat, dua orang gila tidur bersama malam itu. Terlalu kasar. Ini dilangkah, itu cuma cerita ya, bukan aku. Kalau dipikir-pikir memang ada betulnya juga. Ya kalau merasa waras, sholat. Karena yang wajib sholat itu yang waras. Jadi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kasih tahu suami dengan bahasa. Ayo, dorong suami. Ibu mau sholat di rumah, silakan. Saya pernah lagi ibu protes, Ustaz, Islam itu diskriminasi ya. Kenapa? Laki-laki ada sholat Jumat, perempuan kok nggak ada. Ibu nggak usah sholat Jumat. Kerjakan aja tugas ibu di rumah, yang pahalanya sama dengan pahala sholat Jumat. Apa itu Ustaz? Urusi suami yang mau sholat Jumat. Orang Islam hari rayanya seminggu sekali Jumat. Orang Kristen Minggu. Sayyidul Ayyam penghulu hari Jumat. Makanya Jumat ibu mulai dari pagi belanja yang makruh-makruh jangan lagi dibeli. Udah tahu Jumat jangan lagi merendam jengkol, lojo, betik, jengkol yang kelas, lagi yang pulang sampai rumah makan dengar aja nggak sempat gosok gigi, sak kali ke depan makan beli dia boleh barangkali amin. Spesial ibu paksa mau tinggal di dalam. Yang makruh-makruh itu nomor 9, carikan sholat suami. Kan? Laki itu menjadi tamu Allah hari ini, masuk masjid. Tiriskan itu. Suami berangkat tinggal nyanda. Ini kadang-kadang laki itu sholat Jumatnya bisa dijalankan. Ke belakang sholat berdua, samping sholat istri, depan sholat anak. Nanti nanya kalau bagus, apa sholat apa deh? Punya mata, cari sendiri. Emang nggak naik kolesterol lagi ya? Sekali dapat di bawah pohon kori pulang. Itu pun sebelah Swalu, sebelah Jepang. Maka udah terlambat disambar juga kan Swalu sama Jepang tadi. Apa nggak berdosa istri? Masa suami sholat hari raya sebelah Swalu, sebelah Jepang? Yang parah pulang bawa kambing pulang. Tapi rumah istrinya terkejut ya. Berhasil sholat Jumatnya ya. Berhasil gimana? Pulang bawa kambing. Kita yang tahu itu cas siapa? Saudara. Yang 11, carikan bajunya. Jangan lagi dia bongkar-bongkar lemari, ibu yang siapkan. 3 warna paling dicintai Nabi, putih, hijau, biru. Cari yang polos.
taruhkan di atas tempat itu. Terus Ustaz, pakaian dalamnya siapkan semua. Ibu dapat pahala Jumat. Ini kadang suami yang sholat Jumat aja nyari baju, bingung, selipang. Kadang-kadang bapak-bapak ini kalau nggak ibu urus pun asal. Sholat Jumat pakai kaos. Ya Allah, apa nggak sah? Sah, cuma masa hari raya pakai kaos. Kadang-kadang kaosnya pun gambarnya udah nggak jelas. Yang pas di belakangnya pun gambar apa? Di tekonya lama-lama, oh istri, Yono, ada lama kali bajunya. Malaikat pun kampanye ini, kata malaikat juga. Pilihkan bajunya yang terbaik. Saya dulu orang perkebunan sama Bapak Asna. Dulu ada satu kebun kami, saya tugas di situ, tugas jadi hakim. Di belakang masjid ada pemanen kelapa sawit, tanah kali orangnya masjid. Di waktu itu pulang panen makan. Selesai dengan azan, mandi terus. Mati lampu. Masuk ke kamar, pakai baju koko, celananya koko segini. Cuma namanya orang kebon, gak biasa pakai sarung dari rumah. Sarungnya diambilnya, ditaruhnya di bahu, kebiasaan pakai di masjid. Sampai di teras masjid di sebelah sana, saya udah di mimbar nih. Diturunkannya sarungnya, rok pipinya yang terbawa. Rapat lampu di rumah tadi. Sebenarnya kami pun gak ada yang tahu, cuma gara-gara dia pun heboh, itu tahu semua orang. Setelah itu lo kok ini, siapa? Drivernya iya semua gitu. Aku di mimbar lo ketawa gitu. Orang roknya itu begitu-begitu. Bayangkan kalau dia sholat Jumat pagi, berdosa istrinya. Kenapa? Gak peduli suaminya meninggalkan. Jadi ibu gak ke masjid pun, ibu bisa ikut makmurkan masjid, dorong suami ke masjid, siapkan fasilitas dia ke masjid. Dirikan sholat berjamaah. Masjid itu sumber keselamatan. Udah banyak contoh. Tsunami Aceh 2004, 26 Desember. Saya waktu ceramah ke Aceh, orang Aceh bilang, apa katanya? Ustaz mau tahu Aceh ini gawat. Kenapa? Dari mulai dulu udah aman-aman. Soekarno datang ke aman, Soeharto datang juga ke aman, Sulomo datang juga ke aman, Susilo Bambang Yudhoyono datang juga tidak aman, tsunami datang aman aja. Terus dia bilang, Ustaz mau tahu orang Aceh ini kualat sama orang Jawa. Oh gitu. Orang Jawa harus bagus dari sana datang kemari, hutan-hutan dibuka di ladang sawit. Dulu hutan-hutan ke arah manfaatnya, yang ada cuma binatang-binatang buas, dibuka sama orang Jawa, berhasil jadi ladang. Udah berhasil, orang Jawa diusir. Makanya marah orang Jawa itu sama orang Aceh. Tsunami itu kan adiknya tsunami. Jadi tsunami, tsunami, tsunami Aceh, gempa 20 menit gempa berhenti, air 6 meter ini, warnanya hitam, diterjang pada Banda Aceh. Rumah-rumah hancur, kantor-kantor luluh lantak, ruko-ruko habis disapu air. Ada orang tiba-tiba banyak sekali mayat bergelimpangan, tapi udah pada telanjang, nggak tahu kemana pakaiannya. Ada yang selamat tapi nyangkut di pohon. Tapi ketika air berwarna hitam menerjang kota Banda Aceh, meruntuhkan bangunan gedung-gedung. Tapi ketika air itu mau menghantam Masjid Baitur Rahman Banda Aceh di pagar, terbelah air itu. 1000 lebih orang masuk dalam Masjid Baitur Rahman, semuanya selamat. Termasuk ada 2 orang Cina ikut nyelonong masuk, familinya Ahok ikut aja masuk. Selamatnya. Dan seminggu setelah peristiwa itu, di Masjid Baitur Rahman dengan meneteskan air mata, dia bersahadat masuk Islam. Kenapa? Dia buktikan masjid sumber keselamatan. Ulele, rata dengan tanah. Saya selingkuh tsunami, saya ke sana, tunjukkan gambar-gambar kondisi sampai kondisi terakhir waktu itu. Memang sudah banyak mulai bangunan waktu selingkuh tsunami Aceh. Tapi waktu baru kejadian, bangunan
saya melihat tsunami ini aneh. Melihat COVID ini aneh. Inilah satu-satunya penyakit yang aneh yang saya lihat. Kenapa? Belum pernah ada penyakit yang menyebabkan masjid ditutup. Dan ini bertentangan dengan hadis. Karena kata Nabi, wabah, bala, bencana, salah satu penangkalnya makmurkan masjid. Dan ini penyakit nyuruh tutup masjid. Tapi orang Islam dengan imannya, keyakinannya, akan itu dia masuk aja ke masjid. Cuma kalau kita sampaikan video, itu Ustaz provokator. Kenapa orang tak takut? Berbicara iman. Karena dia balik ke hadis. Apabila ada 3 macam manusia, daerah itu akan Allah jauhkan. Innal ahammu min ahlil ardi adalah Allah sudah bikin kali turunkan azab pada suatu kaum. Falamma nazartu illa umuri buyuti. Tapi karena ditengoknya di wilayah itu masih banyak orang yang masuk ke rumahnya. Wal mutahabbinati, masyarakatnya kompak berkasih sayang karena Allah. Wal mustaghfirina bil ashar, banyak masih orang istighfar pagi maupun petang. Soratu adabi anhum, diangkat Allah balik azab dari Allah. Jadi rupanya kalau azab mau jauh dari satu wilayah, salah satunya makmurkan masjid. Jadi kalau jalan kotor yang sampai hari ini alhamdulillah bisa Allah jauhkan dari bala, jangan-jangan kita harus berterima kasih sama yang tiap hari masuk. Makanya ibu kalau punya suami rajin ke masjid, sujud subuh. Ya sekarang zaman seperti sekarang nyari suami yang istiqomah mau masuk. Ibu gak mendapat kebahagiaan dunia, tapi ibu udah dapat surganya dunia. Kenapa? Punya suami ahli masjid. Suami ibu tukang azan, sujud syukur. Jangan ibu marahi. Kalau besok ada lagi melentungkan kuncung kau. Kau kok gitu nih ngomong yang malu aku orang sekampung, suara kayak comberan. Jangan ada nasib yang kayak comberan pula umat yang rajin aja, yang suaranya cantik nggak mau ke masjid. Tukang azan itu kekasih Allah. Nabi waktu diizinkan Allah berkunjung ke surga, demi Allah, dengar suara telapak sandal Bilal bin Rabah di dalam surga. Bilal itu tukang azan. Rumah Nabi di Madinah dengan Masjid Nabawi itu bersebelahan. Satu jendela masjid dibuka, ruang tamu Nabi. Dulu dikehentingkan pagi menjelang subuh, tak ada suara apa. Kalau kita di sini masih ada suara jangkrik, suara macam-macam. Di sana hening. Menjelang subuh yang terdengar suara sendal, letak, 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 letak. Sandal Bilal bin Rabah yang mau memandangkan azan. Tapi kata Nabi, dengar suara telapak sandal Bilal itu dalam surga. Selamatlah kepada tukang azan. Tapi jangan gara-gara saya ceramah gini besok jam 4 udah antri mau rebutan azan. Sehingga yang duluan datang di kantor di waktu ini gimana nih orang satu masjid. Karena azan di rumah kalau nggak belajar dulu nanti geger orang sekampung. Nggak pernah aja kalau pegang nih halo Akbar, halo Akbar. Kaget juga orang. Maaf Pak, kata orang. Belajar dulu. Tukang azan itu pejuang nih. Makanya kalau di negeri-negeri Jazirah Arabia sampai tukang azan 3 apalagi imam. Saya merindukan suatu saat di mana-mana masjid-masjid itu Bapak Ibu, imam-imamnya minimal harus hafal 10 juz. Buatkan rumahnya. Kalau kas kita banyak, udah kerjasama misalnya dengan lurah kan, kerjasama dengan pemerintah setempat kan, atau mungkin dengan sumber daya kita semua, kasih dia jadi imam kita, kasih rumah, suruh dia jadi imam kita, dan dia buka rumah tahfiz, dia ngajar anak-anak di kampung kita hafal Quran. Sampai tukang azan pun kalau di sana 3 hari, tukang azan itu berjuang itu. Senin azan subuh, yang datang 5 gak kapok, Selasa aja lagi. Hujan tinggal 3, Rabu tetap aja. Tiga-tiga nanti lagunya Senin, lagunya lagu TPI. Allahu Akbar,
Bukan bangun orang panggilnya nyanyi benar. Selasa diganti lagunya, lagu Masjidil Haram, Mekah. Malah mimpi umroh orang Arab. Ada juga yang bangun Rabu bawa lagu asahan pun bukan ngajak lagu tahu lah. Kamu main juga. Cuma saking panjangnya ada, belok aja waktunya sama. Di rumah terbangun bodoh berwaktu ada apa lagi? Saya bilang bodoh tidur lagi. Hari Kamis naik umat sesak napasnya tetap aja. Itulah tujuan. Sampai 3 kali sambung napas saja. Allahu Akbar, terakhir jengkel tukang ajar hari Minggu dibanting ajar jam 9. Terkejut orang sekampung, baca apa ini Wak? Gak tahu, tapi jam 9 ada hujan, ada gempa. Orang gila masuk masjid, orang rame duduk di lubang, orang gila masuk masjid, orang penuh masjid, buka pintu, apa itu? Ada apa? Ada subuh, tergila kau. Nah, jam berapa ini? Jam 9. Mana ada jam subuh jam 9? Besok kau. Kalian yang gila, kenapa? Aku aja jam 5 kan gak datang, jam 9 kan datang. Maka sekali-sekali tukang ajar itu perlu juga ada gila-gila. Udah tuh Ustaz, kalau masjid sudah makmur orang sholat berjamaah di dalamnya, fungsikan masjid sesuai fungsinya. Tempat orang menimba ilmu, hidupkan majelis Qur'an. Terus Ustaz, hidupkan taklimnya. Maaf, kalaupun ada uang kas puluhan juta, gak usah dimampang-mampang. Yang penting bagaimana uang itu berjalan untuk kegiatan masjid. Karena itu amanah orang berinfak. Seminggu 2 kali kan ambil guru, subuhnya ambil guru. Setelah masjid fisik bangunannya luar biasa, tinggal mental jemaahnya dibangun. Nah itu Ustaz, masjid tempat bermusyawarah masalah keumatan. Kalau masjidnya makmur, Allah jauhkan apa? Allah jauhkan azab. Yang kedua, kalau mau jauh azab, wal mutahabbina fi, masyarakat yang berkasih sayang karena Allah. Jangan gontok-gontokan. Wal mustaghfirina bil ashar, banyak orang istighfar pagi maupun. Terus apa lagi Pak Ustaz? Selanjutnya Bapak Ibu, sedekah. Sedekah itu penangkal bala. Makanya orang tua dulu kalau misalnya mimpi 3 malam berturut-turut mimpinya gak enak, apa yang dimimpinya? Bubur merah putih, antar-antarkan ke tetangga. Orang Jawa bikin nasi urang dan pakai telur, ikan asinnya pakai jeger. Maksudnya pakai tepung goreng, karena pakai jeger. Dan kerupuk, antar-antarkan ke rumah-rumah tetangga. Alhamdulillah ada kejadian apa-apa. Yang buat selamat bukan nasi urangnya, bukan bubur merah putihnya, sedekahnya. Sedekah murahkan rezeki, sedekah jauhkan kita dari bala. Itu makanya dulu yang ada kejadian angin puting beliung, Bapak Ibu di daerah Langkat dulu, kan rumah-rumah habis, yang tersisa cuma 3 bangunan, masjid, madrasah, sama rumahnya nenek-nenek. Didatangi panitia, didatangi orang kecamatan.
teko masih ada. Tiap dia ke masjid, dia pasti bawa duit 2 lembar. Aku nggak bilang sama kau berapa uangnya. 1 lembar dia masukkan ke kotak infak, 1 lembar diselipkannya di bawah sejadah. Kalau ditaruhnya di situ nih, dia nggak mau tahu siapa yang dapat uang itu, dan dia mau yang dapat uang itu juga nggak tahu itu uang siapa. Itulah tangan kanan memberi, tangan kiri jangan mengetahui. Sekarang kakek kau udah tinggal, nenek terus sekarang sama aku nenek. Tiap Jumat pasti nenek sedekah. Ini kejadian yang ikutin beliau. Rumah-rumah habis, rumahku selamat. Cuma sedekah itu nek, di sholat tidak ada juga. Ada lagi yang lainnya. Yang paling satu lagi lah, apa itu nek? Aku juga rajin minum jamu tolak angin. Jadi bapak ibu-ibu berbaik jamu tolak angin itu tidak menawarkan juga dari angin begitu. Jadi ini rahmat Allah. Sedekah. Jadi kadang-kadang kita ini untuk hal-hal yang lebih banyak mengarah ke dosa, nggak sayang mengeluarkan duit. Saya kadang-kadang sedih lihat uang 100.000 itu gambar Soekarno, gambar Hatta, padahal itulah yang menjadi proklamator kita merdeka. Tapi lebih sering beli sabu, lebih sering bawa ke kafe, lebih sering bawa diskotik, lebih sering untuk beli-beli barang mewah. Sementara yang masuk ke kotak infak lebih sering gambar pedang, paling banter 5.000. Nanti Islamika mengadakan Islamika keliling kampung, remaja bikin duit nyumbang 5.000 bawa anak. Dia sama suaminya udah 2, tambah 2 lapak. Panitia bikin kue sekolah 4.000, 4 kali lapak 32.000. Tumpul panitia dulu. Bu maaf ya Bu ya, ibu ke Bukit Lawang sekarang parkir aja 25.000. Parkir di Bukit Lawang, mau duduk di surga 5.000 udah gak ada. Sedangkan di parkiran Bukit Lawang aja 25.000, mau masuk ke dalam surganya 5.000. Ya Allah, malaikat kok nyakitnya males gitu. Di daerahnya kota infak, lapanya itu bukan lapanya yang besar, nyari yang kecil. Pernah kan ada kejadian orang sholat Jumat, khatib khutbah, rupanya dia dengarkan khutbah ketiduran. Kadang-kadang kan ada juga orang gitu, di rumah kayak tidur, di masjid asal dengar ceramah tidur aja. Kalau ada orang di rumah kayak tidur, bawa ke masjid suruh dengar ceramah, pasti tidur tuh balik. Ini gitu juga, lagi khutbah tidur. Pakai batik, ya bukan koko, pakai celana lili, dia dengarkan orang. Pas di depan dia berhenti dong jadi tiduran. Nempel kawannya, refleks, langsung ditariknya gitu. Kenapa pakai celana lili kan nantinya payah gitu sepi. Tariknya, gak ada orang kecil, tinggal limpul macam kayak bosan. Ya Allah, kecil. Ini kawan kanan kiri banyak yang pilih aja. Empat jeli pun provokator. Mana tahu ada 220 aja. Cari, nggak ada orang bukti semua. Ya udah kalau mana hari ini harus kumpul. Coba kali. Melipat itu lama kali dia. Kelas kali sudah geser ke kiri, demonya ke kota jadi lewat limpulnya sampai di ujung putaran di belakang, demonya di belakang. Pas sampai di belakang sisi sebelah kanan di temonya, yang di belakang ini tetangganya tuh kocok-kocok, kerjanya nggak kerja tetap 100.000. Wah kalau kita macam ditampar itu, dia enggak yang mencoba dalam hati pakai gaya ngocok-ngocok cepet. Siap sholat di tangga dipukul dia baru kawan. Paten kenapa? Infak banyak boleh pikirkan. Kita pun punya anak sekolah, belanja istri. Apa kok merepet-merepet? Udah itu tadi pemasukan infak 100, kalau kita kaya
cari uang ratusan juta sampai miliar, sampai di sana mana loh. Yang cari-cari kemarin sampai sholat lewat, sampai aku gak zuhur, sampai aku gak asar, sampai halal haram aku sikat semua, sampai di sini kok gak ada yang nampak. Kenapa? Semua dicari, tapi gak ada yang dijalankan di jalan Allah. Sampai di sana kecapian dia. Ya kalau anaknya pintar membagi harta orang tuanya, yang para anak tak punya mau bekal agama, terakhir bacot-bacotan rebutan harta, makin menjeritlah kita di bumi. Ada yang lebih parah lagi. Apa itu Ustaz? Habis masa indah ini, istri pun nikah sama berondong. Si berondong yang nikmati 1 miliar tadi. Ya Allah, sakitnya. Kereta waktu sore-sore melewati kuburan kita. Ditanya sama lakinya yang baru, mana kuburan mantan laki itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang menolong kita itu yang kita masukkan ke bapak infak, yang kita taruh di masjid, yang kita taruh di madrasah. Jangan setengah mati mencari, tapi gak ada yang bisa menolong kita. Dan terakhir tadi sedekah. Insya Allah kalau masjid makmur, masyarakatnya kompak, banyak yang minta ampun kepada Allah, banyak sedekah, sholat itu ada di aku. Ku angkat azab dari kamu itu. Terus Ustaz, alladzi barakna haula. Kami berkahi sekelilingnya antara Masjidil Haram, Masjidil Haram. Makanya Mekah itu negerinya tandus, tapi rakyatnya kaya. Negerinya bersam, tapi masyarakatnya pedagang. 1 kali musim haji cukup untuk hidup 2 tahun. Tapi sekarang yang dicabut Allah juga berkah. 2 tahun sudah habis, setahun lebih maksud saya. Haji tahun lalu tak berangkat, tahun ini pun masih tinggi sekarang. Umroh udah sempat bulan 11 dibuka, bulan 1 dibuka, tutup lagi. Kalau enggak belum berkah di Mekah. Maka hidup ini yang kita perlu berkah. Berkah. Umur bukan masalah panjang, tapi berkah. Umur 95 sama anak cucu nggak tanda itu apa? 95 duduk ngomong kayak orang tahu, bentar ngecek. Pikir anaknya kayak Budi kali lah ya dia, ada rupanya kan kencing di celana. Kalau 95 kayak gitu bagus. Umur 95 tapi jadi dosa aja sama anak cucu. 95 sama cucu gak tanda, cucunya cewek lewat dipanggilnya cewek.
selama hidup berapa kebaikan yang bisa kau hasilkan untuk orang lain. Itulah berkah. Makanya kalau Allah mau berkah, saya mau ajak kita, ayo tiap hari macam mana kita buat baik. Apa saja terserah, sedekah, mudahkan urusan orang, membantu urusan orang, jenguk orang sakit, takziah tempat orang meninggal, bikin baik. Apa saja, pokoknya tiap hari apa kau harus buat baik. Saya kampanye kali ini Binti, ada satu jemaah ini, apa juga nih, acara musyawarah ini, simple tapi menghasilkan pahala. Aku mulai nyari apa harus buat baik. Berangkat dia ke Binti, sampai di kota tengoknya depan Ramayana Binti, ada nenek-nenek berdiri di pinggir jalan. Inilah kesempatan buat baik. Tangannya anak nenek di sini, nenek seberangkan. Ada trotoar naik sampai ke bawah, sampai ke seberang. Sampai di seberang nenek nangis. Udah nenek, aku ikhlas. Nenek nggak usah nangis. Aku ikhlas seberangkan nenek. Aku bukan masalah ikhlas. Jadi apa nih? Aku tadi baru nyebrang. Jadi ngapain harus seberang? Buat baik itu kan salah alamat. Macam mana Bapak Ibu, anak macam mana anaknya? Istri yang berkah. Berkah apa Ustaz? Zaidul khair, sesuatu yang menambah dan mendatangkan kebaikan. Allati barakna haula linuriyahu min ayatina. Isra Mi'raj untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Makanya Nabi dilihatkan kepada dia, ada orang digantung rambutnya mendidih otaknya. Jibril, apa salah wanita ini? Inilah ada seorang wanita digantung rambut mendidih otak. Inilah wanita yang suka memamerkan aurat kepada laki-laki, bukan aurat perempuan sudah jelas, ujung rambut ke ujung kaki, kecuali telapak tangan. Ada wanita digantung buah dadanya, tapi menjilat-jilat tubuhnya. Apa salah orang ini? Jibril, inilah wanita yang menyusui anak orang lain tanpa izin suaminya. Nabi juga melihat ada wanita menggigit-gigit di badannya sendiri. Inilah orang-orang yang tukang fitnah, suka ghibah, buka-buka aib. Ada orang pegang batu dipukulinya kepalanya sampai pecah. Jibril, apa salah orang ini? Inilah orang-orang yang berat otak dan melaksanakan sholat. Ya alhamdulillah, kalau saya lihat yang hadir ini rata-rata sudah ahli sholat. Ingat saya bahas. Karena nampak dulu guru saya bilang, kalau mau lihat orang ahli sholat di depan, nampak kening-keningnya bercahaya. Saya lihat rata-rata bercahaya. Kasih namaku, ya insya Allah bercahaya. Kalau artinya memang bercahaya sholat. Dan tolong nanti seperti kata Pak BKM di akhirat, Allah nggak tanya sama kita berapa mobil yang kau tinggal, berapa rumah yang kau tinggal, berapa anakmu, berapa hartamu. Yang Allah tanya pertama, mana sholat. Terus banyak lagi tafsir yang lain. Innahu huwas samiul basir. Sungguhnya Allah maha melihat dan mendengar. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ayolah kita ambil hikmah-hikmah butiran dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Mungkin 1 jam lebih 5 menit saya menyampaikan tausiah ini, ada manfaat yang bisa kita salin. Walaupun ada canda tawa, tapi tidak semua yang keluar dari lubuk ayam itu tai. Sering yang keluar dari lubuk ayam itu telur. Terserah Bapak Ibu malam ini mau ngambil tahinya atau telurnya, saya serahkan kepada Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu, dan akhirnya mari kita sambut Ramadan tahun ini dengan gembira, dengan meningkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Orang yang gembira datang Ramadan adalah orang yang bertekad dalam hatinya, dia tidak akan sia-siakan Ramadan tahun ini karena belum tentu tahun depan dia ketemu lagi dengan Ramadan. Nah, harus siap walaupun siang puasa, malam kita tarawih. Insya Allah kita sampai ke Idul Fitri, kembalinya kita kepada fitrah seperti bayi yang baru dilahirkan ibu kita masing-masing. Nah, satu lagi amalan, anak-anakku buka tadarus Al-Quran. Sekarang ini Bu sedih di mana-mana. Yang lebih banyak tadarus ayah-ayah mama kan? Atau anak-anak mama dia. Kalau zaman kita dulu, yang tadarus itu anak-anak. Orang tua dulu sambil mendengarkan anak-anak.
Salah urut, ulang. Bukan dikasih tahu salahnya, kita suruh mikir apa salahnya. Ulang. Belum, ulang. Makanya orang dulu tadarus rata-rata kan 12 ya. Karena kita dulu tadarus mengejar paham. Orang sekarang tadarus mengejar hatam. Macam mana caranya sebulan 3 kali hatam? Nah itu. Tadarus itu bagaimana membenahi bacaan kita di Ramadan, kita belajar. Makanya dalam satu majelis harus ada satu yang ahli. Salah satu guru ditegur. Kadang-kadang orang ini kan ada yang baca dulu bawa logat. Masuk orang Aceh, kontong, oh saya kontong, ada yang kontong. Jadi apa? Ingkuntut kontong. Masuk orang Padang, imbang tuing Allah. Jadi apa Ustaz? Imbang tuing. Kalau masuk pulau orang Jawa, baca ikro. Mana ada ikro? Jadi apa? Ikro. Kadang-kadang masih ada orang baca itu bawa logat. Saya berapa tahun yang lalu di kampung saya, datang orang dari Mandiling Nata, marga lukis, ya Ustaz Makassar, lukis juga. Ini kan lukis Cina, yang sana belum Cina lukisnya. Malam takbir dipegang nyemik sampai perut orang kampung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ayo orang-orang tua, arahkan tadarus itu dengan menjadi tadarus yang sebenar-benarnya. Jam di studio sudah menunjukkan pukul 22:20 waktu Indonesia bagian naik. Kalau dirasakan kata-kata saya kasar, saya ngomong kasar, kurang halus. Seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Kalau dirasakan kata-kata saya menyinggung perasaan, itu bertanda bahwa ibu masih punya perasaan. Kalau masih kurang, kapan diundang nanti saya akan datang kembali. Yang penting cocok. Jadi bapak-bapak, maksudnya cocok waktunya. Jangan salah paham. Yang Pak Asnaf minta itu sebenarnya lewat harian. Cuman karena udah pada berisi, Pak Asnaf, kalau mau kita ambil sebelum harian. Saya bisa di tanggal 1. Ya udah Ustaz, kalau bisa tanggal 1, nah itulah karena cocok waktunya. Udah dibilang cocok terus asumsinya amplop. Saya Pak Asnaf ini nanti sama orang DPPR 2. Kalau kita bicara itu saya malu. Iya. Biasanya dulu ayah saya 2004 nikah, 2003 dia besar, Pak, aku ikhlas kalau jadi penceramah. Iya Pak. Satu pesanku ya Pak. Kelak nanti kalau orang cocok dengan ceramah dakwah, kau diundang-undang orang, jangan pernah sekali pun kau menyebutkan angka berapa kau dibayar. Kau tentukan tarif. Aku nggak ikhlas. Siapa? Jangan berjual ayat Allah. Ya, akan berkah ilmu itu nanti. Kalau ada ustaz menentukan tarif, berdosa ustaz. Jumpa kawan-kawan ustaz di Medan, kemarin saya bilang kumpul-kumpul, abah dulu besar. Kalau kita tanpa menentukan tarif, nggak berkah, kita berdosa. Kawan saya bilang, ya berdosa ustaz. Lebih berdosa lagi kalau nggak dibayar. Karena dia gitu. Ini kawanku yang bilang. Dengan ini enak kawan dari cerita. Makanya akhirnya demikian informasi faktual, tajam dan terpercaya. Dapat saya sampaikan melalui liputan di sini di malam ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Saya Rahul dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali yang waktu dan kesempatan dalam gelombang yang sama dalam acara berpacu dalam ibadah. Buat durian, buat pendorong sekian dulu. Guru Miriam Guru Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Kue bangkit, si kue loyang, kacang kecil, si kue bawang. Itulah kue-kue hari raya itu. Demikian yang dapat saya sampaikan dan akhirnya saya kembali ke studio untuk melanjutkan acara Ikatan Cinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
واجعلنا من الراشدين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاصينا وأصلح لنا آخرة لنا فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Alhamdulillah, kita sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.